Selamat pagi, siang, sore, dan malam mereka semua. Kembali lagi nih di channel Kaum Review. Gimana? Sehat semua kan kalian? Bang D balik lagi nih, mau lanjutin alur cerita tentang hero kita yang doyan tidur itu. Tapi sebila kalian belum nonton video sebelumnya, tonton dulu sebelumnya biar nyambung. Kalau udah nyambung, baru kita nonton video yang ini. Nyarinya gampang kok, ada di playlist kita. Oke lah kalau gitu, langsung aja siapin kopi kalian dan bakar rokok kalian. Mari kita mulai. Scene berlanjut saat Hyun Sung masuk ke dalam tempat itu. Tempat yang tampak seperti istana. Di depannya juga terdapat beberapa penjaga yang bersiaga menjaga ketat gedung tersebut. Tetapi Hyun Sung merasa heran. Yang lain kalau mau masuk harus diperiksa secara ketat. Tapi kok dia bisa masuk-masuk aja dengan bebasnya? Hyun Sung merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Karena terlihat para priest dan pengikutnya memasang ekspresi seperti takut kepadanya. Hyun Sung mencoba mendekati mereka karena ingin bertanya kenapa mereka takut padanya. Tapi belum sempat mendekatinya, priestnya malah pada kabur. Para player lain yang ada di sana, karena melihat perlakuan para priest kepada Hyun Sung, jadi ikut menghindarinya juga. Hyun Sung dihampiri oleh seseorang yang merupakan orang dengan tingkat tertinggi di dalam tempat tersebut. Orang itu terlihat seperti pendeta agung yang sudah tua dan dikawal oleh dua orang paladin. Orang yang berperingkat tertinggi itu menunduk dan meminta maaf kepada Hyun Sung karena ia merasa anak-anak di dalam kuil ini telah berkelakuan kasar kepadanya. Saat menyampaikan hal itu, orang tersebut terlihat gemeteran, sedang seperti seorang yang sedang ketakutan. Hyun Sung merasa risih karena menjadi pusat perhatian orang-orang lain yang berada di dalam kuil ini. Hyun Sung mengajak ke tempat lain yang tidak banyak orang di dalamnya. Mereka pun pergi, dan ternyata sang kakek tua itu adalah orang yang dipanggil Bishop di kuil ini. Bishop itu seperti uskup lah, uskup agung yang merupakan pemimpin tertinggi di kuil itu. Mereka berpindah ke ruangan si uskup agung tadi. Di tempat itu, Hyun Sung dijamu seperti seorang raja. Dan anehnya, dia diberikan tempat duduk sedangkan si Bishop hanya berdiri. Kakek tua itu akhirnya memperkenalkan diri dikepalai Hyun Sung. Dan bilang kalau dia ini Bishop dari kuil ini yang memuja God of Sky. Hyun Sung kaget, kok orang dengan pangkat tertinggi ini gugup saat bertemu dengannya. Dinding yang berada di belakang si Bishop tiba-tiba hancur seperti terkena serangan. Muncullah seseorang yang terlihat menggunakan seragam priest. Oh ya, Subbreaker, kalau bingung priest itu apaan? Priest itu kalau di dalam Islam kayak imam lah, tapi kalau di agama Kristiani disebut pendeta. Orang itu dengan wajah penuh kebahagiaan memanggil Hyun Sung dewa, dan langsung saja bersujud ke lantai dengan keras sampai kepalanya berdarah. Wah, muncul orang aneh nih. Ia mengatakan kalau dia itu pelayan dari Hyun Sung. Ternyata dia adalah Libeus sang priest dari Thanatos. Melihat kelakuan si kocak ini, Hyun Sung merasa harus segera pergi dari tempat ini. Dia nggak peduli lagi dengan informasi yang sebelumnya hendak dia cari. Dengan penuh air mata dan kepala yang penuh darah, Libeus mengekspresikan kesenangannya karena bisa bertemu dengan masternya itu, si Hyun Sung. Libeus menawarkan diri untuk mengawal Hyun Sung. Awalnya Hyun Sung terlihat ragu mengikutinya karena ngelihat kelakuannya yang super aneh. Tapi Libeus berkata kalau Hyun Sung mau mengikutinya, Libeus akan mengajaknya ke Thanatos atas dan ia bisa mendapatkan skill baru. Mendengar hal itu, Hyun Sung langsung mengatakan, "Ayo, mari kita ke sana." Tadi malah ragu dia. Giliran mau dapat skill, langsung ayo-ayo aja dah. Mereka pun tiba di sebuah tempat yang besar dan terdapat sebuah patung besar tampak seperti seorang dewa.
Ya, tempat itu adalah Thanatos Altar dan patung itu adalah patung dari Dewa Thanatos. Kelakuan-kelakuan aneh terus dilakuin sama si Libeus ini. Minta dihina lah dan lain-lain. Emang aneh banget orang ini. Hyunsung langsung aja minta Libeus untuk memberitahunya tentang semua informasi mengenai Thanatos yang si pelayan koplak ini tahu. Libeus pun mengiyakan. Libeus memberitahu kalau Lord Thanatos adalah dewa terkuat di antara para dewa. Dengan wajah datar, Hyunsung menjawab kalau dia itu udah tahu. Si Libeus pun kagum dengan hal ini karena masternya itu tahu tentang semuanya. Setelah itu, mereka terdiam bersama. Hyunsung meminta Libeus melanjutkan memberitahunya tentang dewa ini. Tapi, Libeus ternyata tidak tahu hal selain Thanatos itu dewa terkuat. Hyunsung merasa Nipris benar-benar aneh dan gak guna. Dia pun ingin segera meninggalkan Libeus, karena merasa ini hanya membuang-buang waktunya saja. Saat dia mau pergi, Libeus ternyata sudah bersiap dan mengatakan kalau dia ingin mengikuti Hyunsung kemanapun ia pergi. Libeus berkata bahwa wajar kalau pelayan harus mengikuti kemanapun sang master pergi. Dan terlebih, dia juga diberi perintah oleh sang murid kalau harus membantu Hyunsung ketika sudah datang. Libeus menjelaskan bahwa semua ini berhubungan dengan si murid dari sang dewa. Hyunsung berpikir di misi dia selanjutnya mungkin dia akan membutuhkan si pria aneh ini. Libeus harus mengikuti sang masternya atau dia akan diberi kutukan dan tidak akan bisa meninggalkan Pantheon ini sampai kapanpun. Dan ia juga diperingatkan oleh sang murid kalau para monster akan segera mengepung tempat ini. Monster-monster itu memakai kekuatan jahat dari Wyvern Aquilor yang sebelumnya duplikatnya sudah dikalahkan oleh Hyunsung. Monster itu datang karena merasakan energi dan mengejar Hyunsung. Hyunsung mencoba memastikan ini dengan memeriksa portal berita dari window gamenya. Dan benar saja, perkataan Libeus di berita itu dikatakan kalau para monster sedang menuju benda. Lalu, seketika, Hyunsung mendapatkan sebuah misi untuk melindungi kota benda. Lihat misi yang bisa bikin dia ngebantai-bantai, tentu aja bikin Hyunsung merasa tertarik dengan hal ini. Libeus pun resmi bergabung dengan Hyunsung, tetapi karena perbedaan level yang jauh, Libeus tidak dapat menggunakan serangan sungguhan dan hanya bisa menggunakan skill seperti buff atau heal. Ya, Libeus ini walaupun koplak, aneh, bin kocak, levelnya itu tinggi banget, yaitu berada di level 560. Hyunsung merasa kaget dan aneh pada level maksimal. Seorang ranked aja cuman 360-an, kok ini orang bisa sampai 560? Melihat fakta ini, Hyunsung merasa senang dan mereka pun akhirnya memutuskan pergi bersama untuk menghampiri para monster itu. Dibanding dengan hanya menunggu monster itu pada datang. Mereka terlihat kompak nih sekarang, padahal tadi sebelumnya Hyunsung merasa kesal dan males diikutin oleh si Libeus ini. Scene pun berpindah ke suatu tempat di dunia nyata. Terlihat seseorang sedang sibuk dengan komputernya. Orang ini adalah wanita bernama Min Yura yang merupakan ketua tim pengembangan dari game Idea. Yura kekelahan karena dia tidak menyangka akan ada Monster Wave. Padahal dia sudah cukup sibuk karena menyiapkan kompetisi pertarungan kekaisaran. Dan ini semua karena ulah si Hyunsung yang merupakan Thanatos Descendant. Yura menyesal telah membuat kelas seperti itu. Yura merasa dia tidak bisa memprediksi tindakan Hyunsung walaupun dia sudah memakan idea yang untuk memprediksinya. Sambil menyeduh mie karena dia merasa lapar, Yura merasa perkembangan si Hyunsung ini terlalu cepat. Selain banyak mendapatkan skill yang OP, sekarang dia malah dapat NPC macam Libeus. Hyunsung yang sekarang berada di level 85, dan jika dia berpartisipasi dalam perang pengepungan itu, maka dia akan mencapai level 100.
Begitulah perhitungan yang Yura pikirkan. Dan ketika seorang player mencapai level 100, dia akan otomatis membuka sebuah skill baru. Biasanya, 2 skill akan terbuka saat seorang player mencapai level 100. Dan salah satunya itu skill pasif, dan satunya lagi skill ultimate. Tapi bagi Thanatos Descendant, dia akan mendapatkan keduanya sebagai sebuah active skill atau ultimate skill. Wanita cantik yang sedang makan mie-nya ini berpikir kalau sampai Hyunsung mendapatkan tambahan 2 skill itu, dia akan makin sulit dikalahkan oleh player lain. Sungguhnya akan sulit nih bagi Hyunsung bisa mencapai level 100 karena misi pengepungan ini. Tapi Mira berpikir, itu bisa terjadi karena Hyunsung ini lebih gila dari yang Mira giyakan. Lucu juga ya developer sebuah game merasa kebingungan dengan playernya yang sebenarnya itu dia juga yang ciptain. Emang agak ngotak MC kita yang satu ini ya. Bisa bikin developer game sampai bingung sama gamenya sendiri. Mira penasaran, berapa kira-kira level yang akan capai Hyunsung jika dia berhasil membunuh semua monster yang ada di saat misi pengepungan. Dia menanyakan hal itu ke sistem AI IDEA. AI sistem itu mengatakan kalau Hyunsung akan mencapai level 101 jika berhasil membunuh semua monster yang muncul nanti. Mira kesal karena dibuat pusing oleh satu player saja, yang membuatnya berteriak keras sampai terdengar ke ruangan lainnya. Scene pun berpindah kembali ke dalam game. Di daerah sekitar kota benda, terlihat Hyun masih berusaha untuk dapat berteman dengan Hyunsung. Tapi usahanya masih tidak berhasil. Para player sedang bersiap untuk misi perang pengepungan. Mereka bersemangat sekali karena jika berhasil mengalahkan seorang boss monster, mereka mungkin akan mendapat sebuah item dengan grade yang unik. Yun yang berada di kota Venea otomatis mendapatkan misi pengepungan itu juga. Karena Yun tahu sifat dari Hyunsung yang terlalu bersemangat saat hunting. Dia yakin kalau Hyunsung pasti tidak akan menunggu monster itu datang, melainkan pasti dia akan menghampiri dan menyerang langsung para monster sebelum mereka sampai di kota. Dengan kecepatan kilat, Yun langsung bergegas menuju area terdepan yang merupakan area terluar kota, yang memungkinkan bisa bertemu lebih dulu dengan gerombolan monster yang akan datang. Dugaan Yun benar. Hyunsung dan pengikut kocaknya Libeus berada di garis depan di atas sebuah tebing. Terlihat dari kejauhan seperti ada sekumpulan monster yang sedang bergerak ke arah kota. Ya, tebakan Hyunsung benar, monster itu ada di tempat yang ia prediksi. Hyunsung langsung saja menggunakan topeng hitamnya dan bersiap akan menyerang para monster-monster itu. Karena para monster ini bisa merasakan energi dandis yang ada di dalam Hyunsung. Tentu saja para monster akan susah disergap karena mereka akan sadar kalau Hyunsung sudah dekat. Tapi Hyunsung meminta Libeus apakah dia bisa menaruh energi Thanatos di tempat lain. Libeus berkata kalau hal itu bisa ia lakukan. Hyunsung pun mempunyai suatu rencana yang bisa membuat kemampuan itu jadi sangat berguna di pertarungan ini. Rencana seperti apa itu kira-kira Subreaker? Scene pun berpindah lagi ke perkumpulan monster yang ingin menyerang kota. Para monster begitu banyak dan memancarkan energi yang kuat di dalam sekumpulan monster itu. Dan ada beberapa bosnya. Salah satunya yaitu Giant Orc. Giant Orc merasa aneh karena melihat energi dari Thanatos yang awalnya terpusat di satu tempat terbagi di banyak tempat, terbagi menjadi sekitar 70-an. Dan seketika, energi yang tersebar itu menghilang tanpa jejak. Para monster pun panik, mereka merasa kalau sang Thanatos Descendant telah datang dan berada di dekat mereka. Para pimpinan dari monster-monster itu memutuskan untuk berpencar dan mencari keberadaan Hyunsung. Rencana Hyunsung ternyata adalah memang ingin membuat para monster berpencar dengan menyebarkan energinya. Tetapi dia tidak menyangka kalau Libeus seberguna ini.
Rencana ini nggak akan berhasil tanpa ada pengikut yang psiko ini. Benar nggak Subbreaker? Setiap bos monster memiliki bawahan berjumlah 1000. Karena totalnya ada 4 bos, maka jumlah monsternya lebih dari 4000. Hyunsung ingin mengurangi jumlah para monster sebelum akhirnya mereka sampai di kota. Tapi MC kita yang nekat ini merasa yakin kalau dia bisa membunuh semua monster yang ada. Kalau dia mendapatkan buff dari Libeus. Tapi kalau sampai dia menghabisi semuanya, maka player lain yang ikut dalam misi ini akan menjadi tidak mendapatkan apa-apa. Hyunsung sadar kalau dia tidak boleh tamak di situasi ini. Ya iyalah, lu tuh udah kuat, skill lo udah OP, semua masa jatah player-player kecil mau diimbat juga. Kasian lah sedikit, mereka juga player lain mau jadi kuat juga. Masa main game kayak gitu? Hyunsung pun memutuskan kalau dia hanya akan mengalahkan para bosnya saja dan pasukan elitnya. Hyunsung memutuskan kalau dia akan mengalahkan bos serigala dahulu sebelum mengalahkan bos monster yang lainnya. Dan tentu saja pertarungan ini akan ia rekam. Kira-kira akan seperti apa ya pertarungan Hyunsung membantai para monster? Apakah kali ini dia akan panen skill dan item lagi? Udah kekuatan OP, sekarang ditambah pengikut yang OP juga. Walaupun agak aneh sih ya, tapi kocak lah, lumayan jadi hiburan si Libeus ini. Nah, singkat cerita, part pun selesai. Dan saatnya Bang De untuk istirahat sebentar. Udah capek nih, mulut ngomel-ngomel terus. Biar ngobatin capeknya Bang De, alangkah baiknya kalian untuk terus mendukung channel ini supaya terus berkembang. Jangan lupa, gak bosan-bosannya juga Bang De ngingetin kalian untuk subscribe YouTube channel ini bagi kalian yang belum subscribe ya. Bagi yang udah ya terima kasih banyak sudah jadi penonton setia Kaum Review. Kalau kalian punya cerita atau pengen Kaum Review bahas alur cerita lain, silakan aja tulis di kolom komentar. Dengan terbukanya Kaum Review menerima saran dan kritik kalian semua. Oke lah. Kopi pun udah habis, rokok pun tinggal dikit. Saatnya kita berpisah dan sampai ketemu lagi di video kita